Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Arya Riana dalam channel pengetahuan. Kembali pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang aplikasi Simak BMN. Untuk tutorial kali ini saya akan membahas permasalahan dan solusi tentang belanja bangunan dan peralatan mesin dalam satu akun 533 pada aplikasi Simak BMN. Artinya, bagaimana cara kita melakukan penginputan jikalau ada belanja bangunan dan peralatan mesin dalam satu akun 533 yang seharusnya ketika menggunakan akun belanja bangunan menggunakan akun 533 dan peralatan mesin menggunakan akun 532. Nah, teman-teman, permasalahan ini sering sekali terjadi, utamanya pada satker-satker yang besar, di mana pada saat melakukan dalam proses perencanaannya, terkadang melakukan perencanaan belanja bangunan dan peralatan mesin dalam satu akun. Nah, teman-teman, ini terkadang tidak bisa dihindari karena dengan alasan bahwa ketika belanja bangunan dan peralatan mesin itu dipisah, maka sering sekali terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi antara pelaksana bangunan dan pelaksana peralatan dan mesin, sehingga dalam proses perencanaannya menggabung dalam satu akun. Namun permasalahannya ketika itu dalam satu akun itu akan menimbulkan permasalahan ketika kita melakukan penginputan di Simak BMN. Nah, teman-teman, ketika dalam Simak BMN misalkan transaksi itu terjadi pada tahun 2000, misalkan transaksi itu terjadi pada tahun 2000 atau tahun ini, ketika kita pada saat transaksi atau tahun 2000 ini kita langsung melakukan pemisahan. Pada saat kita menginput, kita langsung pisahkan mana belanja bangunan dan mana belanja peralatan mesin walaupun satu akun. Nah, itu akan menimbulkan masalah, utamanya akan muncul akun yang namanya peralatan dan mesin belum diregister. Kenapa itu bisa terjadi? Karena akun yang dibelanjakan atau akun yang keluar atau yang SPM-nya menggunakan akun 533 yang kita input peralatan dan mesin dan belanja bangunan. Lalu untuk solusinya seperti apa, teman-teman? Solusinya akan saya bahas pada tutorial ini. Oke, teman-teman, kita langsung masuk kepada permasalahan dan solusinya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada aplikasinya, sebaiknya saya mengilustrasikan dulu sebegini, mengambil contoh satker seperti ini. Contoh misalkan begini, ada belanja akun 533 atau belanja gedung dan bangunan sebesar 23 miliar. Nah, akun belanja 533 ini itu di dalamnya terdapat belanja peralatan dan mesin senilai, misalkan saya ambil contoh 4 miliar rupiah. Otomatis nilai gedung dan bangunan harusnya hanya 19 miliar rupiah. Sekali lagi saya katakan, kenapa dalam proses perencanaannya itu sebaiknya dipisahkan, namun sering sekali terjadi ini tidak terpisahkan, sehingga kita sebagai operator harus bisa melihat ini sebagai permasalahan dan harus kita menemukan solusinya. Nah, teman-teman, untuk solusinya adalah solusi yang seperti ini. Saran saya, solusi yang saya berikan atau yang saya sampaikan pada tutorial ini adalah teman-teman tetap melakukan penginputan akun 533 belanja gedung bangunan sebesar 23 miliar, sehingga ketika kita melakukan pengiriman ke Saibah tidak muncul peralatan dan mesin belum diregister. Namun ini akan berdampak secara akuntansi. Ini tidak akan menimbulkan masalah, namun
masalahnya adalah kita tidak dalam pengadministrasian BUMN itu akan terjadi masalah karena nanti tidak akan tercatat peralatan mesin misalkan AC dan lain-lain pada SIMAK BUMN kita, padahal dalam gedung itu terdapat banyak sekali AC dan lain-lain misalkan yang peralatan dan mesin. Sehingga solusinya adalah kita lakukan tetap kita menginput akun 533 gedung dan bangunan pada tahun berjalan. Nah, lalu bagaimana koreksinya? Setelah tahun berjalan, setelah audit maka kemungkinan besar akan di audit oleh BPK ataupun Itjen, itu pasti akan ditemukan masalah seperti itu, sehingga nanti pada saat itu teman-teman tinggal menjelaskan bahwa kondisinya memang seperti ini. Nah, solusinya jika sudah ditemukan, lalu apa solusi untuk penginputannya di SIMAK BUMN? Untuk di SIMAK BUMN, setelah dilakukan audit, maka otomatis kita login pada tahun berikutnya. Misalkan penginputannya tahun 2020, maka kita harus login di tahun 2021. Artinya setelah audit, neraca setelah audit, lalu kita lakukan koreksi. Namun, jikalau misalkan pemeriksa menghendaki bahwa koreksi ini harus dilakukan pada tahun berjalan, misalkan pada tahun 2020, maka caranya adalah kita kembali menginput seperti biasa, namun pasti akan menimbulkan jurnal. Oke teman-teman, jadi solusi untuk kali ini, jikalau ini kita tidak memilih solusi untuk jurnal. Oke teman-teman, kita masuk di solusinya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah masuk pada aplikasi SIMAK BUMN. Di sini saya sudah masuk pada aplikasi SIMAK BUMN. Di aplikasi SIMAK BUMN ini saya mengasumsikan bahwa terdapat satu gedung dan bangunan. Saya buka historinya. Misalkan saya pilih sini asrama. Nah, teman-teman, ini juga solusi ini bisa digunakan oleh satker kecil yang misalkan terjadi ada belanja akun 536 atau akun 532 yang di dalamnya terdapat akun 536, atau sebaliknya akun 536 namun terdapat di dalamnya akun 533. Nah, ini bisa diambil solusi, namun saya menyarankan tetap menggunakan memperbaiki nilai SPM-nya atau memperbaiki di SPM-nya, artinya melakukan revisi SPM jika terjadi hal-hal yang seperti itu. Ini solusi yang saya berikan jikalau misalkan kita mengharuskan menghindari proses jurnal dan kita melakukan koreksi di SIMAK BUMN agar administrasi SIMAK BUMN kita menjadi benar. Oke teman-teman, saya mengambil contoh misalkan gedung dan bangunan atau asrama permanen. Saya pilih oke, saya login dulu di tahun 2020. Oke teman-teman, saya sudah login di tahun 2020. Saya pilih history, lalu saya pilih asrama permanen, lalu saya pilih gabungan saja, lalu saya pilih langsung. Oke teman-teman, di sini sudah ada, ternyata ada memang gedung dan bangunan itu senilai 23 miliar. Lalu ini kita asumsikan bahwa terdapat akun peralatan dan mesin, bahwa di sini terdapat akun peralatan dan mesin. Nah, tapi menggunakan akun 533. Jadi saya ulangi, kita asumsikan bahwa gedung ini atau asrama ini diselesaikan tahun 2020, namun kita asumsikan bahwa terdapat nilai dari 23 miliar ini ada, kita asumsikan misalkan 4 miliar itu adalah peralatan dan mesin. Nah teman-teman, ini setelah dilakukan penginputan, maka ini tidak akan menjadi masalah dan akan menimbulkan gedung baru.
Nah, tapi gedung ini seharusnya bukan nilainya 23 miliar, harusnya misalkan 19 miliar. Karena ada 4 miliar dalamnya itu merupakan peralatan dan mesin. Oke, teman-teman. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah setelah kita melakukan penginputan, lalu kita asumsikan bahwa ini tahun 2020 sudah dilakukan audit. Maka setelah kita lakukan audit, setelah itu kita login di tahun 2021. Kita login di tahun 2021. Oke, teman-teman. Nah, di tahun 2021, yang pertama yang harus kita lakukan ini, sekali lagi saya katakan bahwa ketika kita sudah login di tahun 2021, maka kita sudah berasumsi, berasumsi bahwa ini sudah dilakukan audit baik oleh Itjen maupun oleh BPK. Nah, teman-teman, yang pertama kita harus lakukan adalah memperbaiki nilai gedung. Memperbaiki nilai gedung artinya dari nilai 23 miliar itu kita jadikan gedung menjadi 19 miliar rupiah. Nah, teman-teman, yang pertama kita harus lakukan adalah kita masuk ke transaksi BMN. Kita masuk ke transaksi BMN, lalu kita pilih perubahan BMN, lalu kita pilih perubahan koreksi nilai kuantitas. Oke, saya ulangi. Pertama, kita lakukan koreksi di gedungnya dulu, masuk di transaksi BMN, lalu kita pilih perubahan BMN, lalu kita pilih koreksi perubahan nilai dan kuantitas. Oke, kita pilih tambah, lalu kita pilih di sini asrama permanen. Lalu di sini kita pilih NUP 1, lalu di sini teman-teman ada tanggal perolehannya tanggal 30 bulan 5 2020. Saya ulangi, tanggal 30 bulan 5 2020. Tanggal pembukuannya kita misalkan menggunakan tanggal 02/2021. Nilai asetnya kita di sini masukkan misalkan 9 miliar rupiah, 19 miliar rupiah. Oke, kita asumsi saja 19 miliar rupiah. Dasar koreksinya saya menggunakan 111. Ini contoh, tanggal dasar koreksi kita pakai 02/2021. Lalu kita simpan. Oke. Nah, teman-teman, di sini kita sudah melakukan koreksi untuk nilai gedungnya. Nah, teman-teman, angka yang saya gunakan adalah angka yang saya buat sendiri. Nanti teman-teman silakan menyesuaikan. Lalu saya pilih tanggal 02 bulan 3 atau 02/2021. Oke, teman-teman, di sini sudah ada nilai gedungnya. Nah, teman-teman, di sini sudah ada yang dikeluarkan. Jadi sekarang nilai gedungnya menjadi 18.858.360.547 rupiah. Nah, teman-teman, kenapa nilainya menjadi 18? Padahal yang kita input tadi hanya 19 miliar rupiah. Teman-teman, ini menjadi 18 miliar karena otomatis dalam aplikasi MAK itu akan menghitung nilai penyusutan. Nah, oke teman-teman, ini sudah jelas untuk gedung dan bangunannya. Jadi gedung bangunan sudah senilai ini. Selanjutnya kita melakukan penginputan untuk peralatan dan mesin. Nah, teman-teman, untuk yang 4 miliar tadi kita input sebagai peralatan dan mesin. Teman-teman, peralatan dan mesin ketika kita melakukan di transaksi BMN, lalu kita masuk di perolehan BMN. Perolehan BMN ini hanya diperuntukkan bagi transaksi-transaksi yang terjadi pada transaksi tahun berjalan. Saya ulangi, perolehan BMN ini dilakukan menu untuk melakukan penginputan yang terjadi pada transaksi tahun berjalan. Sama dengan perubahan BMN juga seperti itu. Nah, teman-teman, lalu bagaimana dengan peralatan mesin yang pengadaannya itu di tahun 2020, kita akan menginput di tahun 2021. Solusinya adalah kita masuk ke saldo awal BMN.
kita pilih saldo awal BMN. Nah teman-teman, ada beberapa teman yang bertanya, Pak, apakah ketika kita menginput saldo awal BMN, apakah itu tidak mempengaruhi nilai saldo awal? Jawabannya tentu tidak, karena saldo awal BMN ini menu yang diperuntukkan untuk menginput barang-barang yang perolehannya bukan pada transaksi tahun berjalan, namun pada transaksi-transaksi masa lalu, atau ada barang-barang yang kita lupa penginputannya di transaksi tahun berjalan di tahun sebelumnya, namun kita tidak bisa lagi merubah nilai karena neraca kita sudah audit, sehingga kita harus menginput di saldo awal. Caranya adalah seperti biasa, kita pilih tambah, lalu kita pilih, misalkan saya ambil contoh, misalkan di sini saya pilih AC sentral, misalkan kita langsung satu. Lalu saya pilih satu tanggal perolehan. Teman-teman ingat, tanggal perolehan tetap kita menginput tanggal 30.05. Kenapa tanggal 30.05? Atau teman-teman kita menginputnya sesuai dengan tanggal perolehannya. Misalkan saya di sini tanggal 30 bulan 5 2020. Jadi teman-teman, saya ulangi sekali lagi bahwa tanggal perolehannya kita tidak menginput di tahun yang 2021, namun kita menginput di tahun perolehannya. Tanggal pembukuan lalu kita menggunakan tanggal yang tahun 2021. Misalkan saya mengambil contoh bulan 2 tanggal 2/02/2021. Lalu nilainya saya asumsikan nilainya misalkan 4 miliar. Nah teman-teman, bagaimana jika misalkan di peralatan mesin itu banyak item-itemnya? Silakan teman-teman input sesuai dengan item-item barangnya, jangan diinput sekaligus, karena itu akan mempengaruhi pada saat administrasi BMN kita. Oke, sebaiknya diinput satu persatu. Di sini saya mengambil contoh hanya menginput satu. Jadi jikalau nanti di teman-teman terdapat banyak item, silakan melakukan penginputan satu persatu. Atau misalkan AC-nya ada 100 buah dengan harga yang sama, silakan menginput dengan 1 sampai 100. Oke teman-teman, sekali kira seperti itu. Lalu kita pilih daftar barang ruangan, lalu asal perolehannya APBN, lalu nomor bukti perolehan. Silakan teman-teman, kita misalkan sini menggunakan APBN tahun 2020. Lalu nomor bukti perolehannya silakan saya pakai satu-satu saja. Merek asetnya misalkan Sanyo. Lalu keterangannya pembelian 2020 menggunakan pakai akun 533. Oke, seperti itu keterangannya teman-teman ya. Maksudnya keterangan itu adalah menu kita atau cara kita untuk mengetahui dengan bahasa kita sendiri, agar nanti ketika diminta oleh pemeriksa atau tim audit kenapa bisa seperti ini, kita langsung bisa menjawab, oh alasannya seperti ini. Lalu coba kita simpan, kita abaikan dulu, kita keluar, lalu kita keluar. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke history BMN-nya. Saya pilih coba AC sentral seperti ini. Lalu saya pilih satu, lalu saya pilih gabungan tanggal 02/02/2021. Oke teman-teman, di sini sudah ada penginputan AC sentral. Nah teman-teman, kenapa ada penyusutannya padahal kita menginputnya di tahun 2021, lalu kita meng-cross checknya di tanggal bulan Februari 2021, belum masuk semester 1. Teman-teman, ini namanya penyusutan amortisasi transaksional. Ini penyusutan tahun 2020, artinya karena perolehan barang ini di tanggal 30 bulan 5, maka secara akuntansi harusnya aset ini sudah dilakukan
penyusutan, artinya masa manfaatnya sudah berkurang. Masa manfaat dinilai dengan yang namanya penyusutan, sehingga nilai aset yang sekarang itu menjadi 3,2 miliar, bukan lagi sebesar 4 miliar karena sudah dilakukan penyusutan atau amortisasi transaksional. Oke teman-teman, saya kira seperti itu solusi yang bisa saya buatkan tutorial, karena ini merupakan permintaan dari teman-teman bagaimana solusinya jika terjadi permasalahan seperti ini. Jadi saya buatkan solusi seperti ini. Oke teman-teman, jikalau video ini terasa manfaat, silahkan di like, di subscribe, di share agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.